الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد. Jamaah Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan segala nikmat. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat, sahabat serta pengikut beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin. Pripun kabare Bapak Ibu, sehat sedaya? Alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita menjadi kesehatan yang diberkahi dan manfaat. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk terus belajar ilmu-ilmu keislaman, wabil khusus mempelajari tentang akidah yang benar yang terkait dengan alam jin dan seputarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada malam hari ini ada sebuah hadis yang ingin saya bahas. Hadis ini mencakup atau menjelaskan tentang fenomena yang cukup unik, fenomena yang unik namun nyata dalam kehidupan kita. Nah, hadis ini tidak hanya mencakup dalam kehidupan kita, alam manusia, tapi juga terkait dengan alam jin dan juga alam-alam yang lain. Yaitu hadis tentang apa? Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-arwahu junudun mujannadah. Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha iktalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Yang artinya al-arwahu yaitu arwah-arwah, junudun mujannadah itu laksana prajurit-prajurit yang berbaris-baris, yang mereka bergerombol atau berbaris sesuai dengan pasukan masing-masing ya. Fama ta'arafa minha, maka apa-apa yang sama dari arwah-arwah tersebut atau semakin banyak kesamaan di antara arwah-arwah tersebut, iktalafa, akan semakin dekat, akan semakin akrab di antara arwah-arwah tersebut. Wa ma tanakaru minha ikhtalafa, dan apa yang berbeda di antara arwah-arwah tersebut maka akan semakin menjadikan menjauh dan semakin banyak perbedaan. Saya berikan ilustrasi sebelum kita masuk kepada pembahasan kita. Kalau kita lihat
pasukan yang berbaris-baris. Suara atas apa ya? Samping, bukan atas ya. Aman berarti Pak? Aman. Kita lihat pasukan yang berbaris-baris, TNI, polisi itu kan barisnya sendiri-sendiri ya. TNI dengan TNI, polisi dengan polisi. TNI sendiri, angkatan darat ya baris dengan angkatan darat, angkatan laut dengan angkatan laut, angkatan udara dengan angkatan udara ya. Pokdar dengan pokdar gitu. Begitu gimana? Jadi ada angkatan pokdar. Nah, seandainya ada angkatan darat kok baris di tengah-tengah angkatan laut, yang terjadi bagaimana Pak? Hah? Berarti ini angkatan darat yang kesasar atau nyusup di tengah-tengah angkatan laut. Seragamnya akan beda dan dia akan dilirik oleh teman-temannya. Ya, yang lainnya biru-biru, ini kok hijau sendiri begitu ya. Nah, kan kelihatan berbeda. Dan kalau itu di luar persetujuan komandan akan diapakan? Dihukum ya, tidak hanya diusir tapi bisa dihukum. Nah, intinya apa? Bahwa di dalam kehidupan para makhluk Allah itu Allah kan menciptakan arwah itu banyak. Bahwa makhluk hidup seperti malaikat, jin, manusia dan hewan itu punya roh. Punya apa? Roh, punya arwah. Ya, di mana roh atau arwah ini adalah jasad yang halus. Jasad yang bagaimana? Halus. Nah, arwah itu punya tabiat, punya karakter yang seperti tadi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semakin banyak persamaan akan semakin dekat, akan semakin akrab. Semakin banyak perbedaan akan semakin menjauh, akan ya semakin menjauhi satu sama lain, bahkan bisa bermusuhan. Kita bicara dulu di alam manusia ya, di alam manusia. Orang-orang yang punya banyak kesamaan pasti akan lebih dekat dibandingkan yang banyak perbedaan. Sebagai contoh misalnya ya, orang Jawa ketemu orang Jawa akan lebih dekat dibandingkan orang Jawa ketemu orang Sumatera. Gimana? Nah, apalagi di perantauan, misalnya di mana, di Saudi ketemu wong Gunung Simping, padahal durung kenal sebelumnya, ketemu di sana umroh bareng, pasti langsung akrab. Gunung Simpingnya seberangnya Masjid Al Falah. Oh, berarti sering ketemu kia. Misalnya sebenarnya tetangga, tetapi jarang ketemu di sini, ternyata ketemu di sana. Misal, nah, maka persamaan inilah yang menjadikan orang itu semakin dekat, ya. Sesama suku, sesama usia, sesama profesi, sesama keimanan, sesama ya banyak hal, sesama satu hobi. Ya. Orang-orang yang hobinya mancing pasti bisa ketemu, gimana? Bahas tentang mancing. Orang-orang yang hobinya ngelepreki darah juga kan ketemu dengan sesama mereka, dan begitu seterusnya. Jelas ya Pak? Nah, terjadi di dalam kehidupan manusia, termasuk karakter, termasuk usia. Anak-anak muda pasti ya nongkrongnya dengan anak-anak muda, gimana Pak? Nah, kalau anak muda ngobrol dengan orang tua pasti ngobrolannya beda. Bujang ngobrol dengan orang-orang tua pasti diguyuni terus. Ya, urung bojongan aja gabung maringnya neh misalnya. Ya.
Begitu pula di dalam dunia hewan, ya. Domba juga bergaul dengan sesama domba, kucing juga dengan sesama kucing, ya. Ular juga komunitasnya dengan ular, dan begitu seterusnya. Nah, lebih spesifik yang akan kita bahas termasuk di dalam hal keimanan, keyakinan, dan ketakwaan, maka akan semakin mendekatkan satu sama lain, entah itu manusia dengan manusia, jin dengan jin, ataupun manusia dengan jin. Ini ketika semakin banyak persamaan akan semakin dekat, semakin banyak perbedaan akan semakin menjauh. Misalnya apa? Panjenengan yang muslim akan lebih nyaman, ya, di hati. Hati kan tidak bisa dibohongi, Pak. Hati tidak bisa dibohongi. Bahwa kita muslim lebih nyaman duduk bareng, ngobrol bareng dengan sesama muslim atau dengan non muslim. Dengan sesama muslim, gimana? Pasti akan canggung kalau kita ngobrol dengan non muslim. Mereka pun sama demikian, ya. Orang yang biasa ngaji, ya, dengan orang yang tidak biasa ngaji, ketika duduk bareng pasti obrolannya akan beda, ya. Satu ngobrolin tentang pengajian, siji ngobrolin tentang yang lain, ya. Nah, ini tidak nyambung, ya. Begitu pula alam jin sesama mereka. Kita sering bahas bahwa bangsa jin juga seperti manusia. Ada jin yang muslim yang soleh, ada jin yang muslim tetapi fasik, ada jin yang kafir. Mereka pun demikian. Jin yang muslim yang soleh bergaulnya pun dengan sesama jin muslim yang soleh. Jin yang fasik juga demikian, bergaul dengan sesama yang fasik. Jin yang kafir pun demikian, akan nyaman bersama dengan sesama yang kafir, ya. Ini di antara bangsa jin. Maka bangsa jin dengan manusia pun demikian. Jin muslim yang soleh akan nyaman tinggal di rumah manusia yang muslim yang soleh. Begitu pula jin yang fasik akan nyaman tinggal di rumah manusia yang fasik, dan begitu pula seterusnya jin yang kafir akan nyaman tinggal di rumah manusia yang kafir. Kita pernah singgung, kalau panjenengan masih ingat, kenyamanan ini juga mereka bisa mendapatkan maslahat, yaitu jin-jin itu mendapatkan makanan dari manusia, ya. Tidak hanya kenyamanan hati tetapi juga maslahat duniawi yang mereka dapatkan berupa makanan. Karena jin muslim akan mendapatkan makanan berupa sisa-sisa makanan yang dibacakan bismillah, wabil khusus tulang, itu di rumahnya siapa? Di rumahnya manusia yang muslim, ya, begitu. Nah, jadi hal ini berlaku, ya, berlaku di antara manusia dengan manusia, antara jin dengan sesama mereka, juga antara manusia dengan jin. Terus mengapa perlu kita bahas ini? Nah, di sini yang perlu kita bahas bahwa ini kaidah dasarnya. Jelas sih, Pak? Kaidah dasarnya sampai sini bisa difahami. Nah, maka kenapa kita perlu bahas ini? Pembahasan berikutnya atau poin berikutnya adalah ketika seseorang yang awalnya kehidupannya kurang baik secara agama, kurang memahami ilmu agama, atau kurang beribadah, atau kurang bertakwa, kemudian hijrah
kemudian apa? Hijrah menjadi lebih baik. Itu pun nanti ya, itu circle ya, circle atau lingkungan ya, di lingkup manusia itu akan berubah, maka begitu pula circle di lingkungan bangsa jinnya pun akan berubah. Nah, ini kenapa saya jelaskan dalam hal ini? Ini berlaku bagi teman-teman ya, bagi para jamaah saudara-saudari kita, entah yang hadir di sini ataupun yang menyimak secara online, yang sedang berjuang ya, yang sedang berjuang dalam ya tadi merubah circle di alam jin, yaitu sedang berjuang untuk ruqyah mandiri ya, yang berjuang di dalam ruqyah mandiri. Karena ketika ada saudara seiman, ada saudara semuslim, ada kaum muslimin yang butuh atau pernah kita bantu ruqyah, itu saya selalu sarankan ayo kita belajar bareng-bareng di Masjid Al-Falah, biar kita bisa semakin faham cara membentengi diri dari gangguan jin. Maka bisa jadi di antara para jamaah yang hadir sedang berjuang untuk ruqyah mandiri ya, baik untuk dirinya sendiri atau untuk istrinya atau untuk keluarganya. Maka ini semakin kita kuatkan hal ini dengan kaidah satu ini, bahwa ya, bahwa tadi al-arwahu junudun mujannadah. Ketika banyak persamaan akan semakin nyaman, ketika banyak perbedaan semakin menjauh. Nah, ketika seseorang yang dulunya misalnya belum hijrah atau belum melakukan ruqyah mandiri, yang awalnya sholatnya bolong-bolong, tidak pernah ke masjid, atau banyak melakukan kemaksiatan, atau bergelimang dengan klinik, bergelimang dengan perdukunan, maka circle di alam jin bagaimana Pak? Jin-jin yang mengitari dia jin-jin yang bagaimana Pak? Hah? Jin-jin yang seneng begitu, gimana? Nyambung, maksud saya alurnya bisa ketangkep ya. Ketika orang itu dari kecil tidak pernah diajari oleh orang tuanya doa-doa, zikir-zikir yang pernah kita bahas kemarin, nggak pernah dipraktekkan, jarang beribadah, pasti di sekitar dia, di rumah dia, di lingkungan dia, jin-jin yang tidak terlihat yang mengitari dia, jin yang bagaimana? Yang demikian polanya, yang jin yang fasik atau jin yang kafir, yang selama ini mengganggu dia tanpa dia sadari. Jelas sih Pak? Kemudian dia melakukan ruqyah mandiri, dia sadar, dia hijrah, kemudian melakukan ruqyah mandiri ya. Maka setahap demi setahap circle di alam jinnya pun akan berubah ya. Jin-jin yang tadinya kafir, yang fasik, yang nyaman ketika dia tidak sholat, tidak zikir, tidak ibadah, kan nyaman dengan dia, betul nggih? Kemudian dia berubah menjadi rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin zikir, apalagi melakukan proses ruqyah mandiri. Jin-jin yang kafir dan fasik nyaman mboten Pak? Tidak nyaman. Nah, mulailah mereka perlahan sedikit demi sedikit menjauh. Tetapi sekali lagi jin-jin itu tidak mau move on. Apa move on Pak? Tidak mau, apa sih move on bahasa ininya ya? Tidak mau beralih atau tidak mau menerima ya, tidak mau menerima perubahan itu ya. Nah, dia berusaha mengganggu proses itu. Maka ketika orang-orang yang sedang berjuang melakukan ruqyah mandiri biasanya akan merasakan gangguan dari bangsa jin karena mereka tidak mau move on. Mereka kepingin manusia ini kembali seperti yang dulu,
yang jin-jin kafir serta fasik itu nyaman, jarang ibadah, jarang sholat, maka ketika dia sholat diganggu dengan adanya reaksi-reaksi ketika sholat, merasa mual atau merasa pusing, ada rasa nyeri atau mungkin merinding dan sejenisnya. Ketika zikir ada anggota badan yang sakit. Itu sebetulnya kenapa sih Pak? Tadi jin-jin fasik dan kafir itu belum mau move on, kepingin manusia ini kembali kepada masa lalunya yang tidak baik. Jelas ya Pak? Nah, maka disitulah perjuangannya. Ketika dia terus melakukan ruqyah mandiri itu, ya, dia berjuang dan dia istiqomah, maka sedikit demi sedikit secara bertahap jin-jin yang kafir dan fasik tadi merasa tidak nyaman, akhirnya dia akan menyingkir secara total. Maksudnya tidak mengganggu hamba itu lagi, ya, dan akan mencari korban yang lain. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu? Ada gambarannya? Nah, jadi ketika seseorang melakukan ruqyah mandiri memang butuh perjuangan, butuh proses, butuh kesabaran. Tidak tidak instan. Ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Jadi saya luruskan bahwa jangan berpikir ruqyah itu sekali dua kali langsung selesai, tidak. Tapi butuh proses yang panjang, dan yang paling utama adalah meruqyah mandiri, yaitu ruqyah diri sendiri. Ya, ruqyah diri sendiri. Dan itu butuh proses. Kenapa kadang kok lama? Kenapa kadang kok tidak tuntas-tuntas? Karena yang perlu difahami juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika bangsa jin itu mengganggu manusia, ya mereka itu keroyokan. Bangsa jin itu kan tabiatnya pengecut, ya. Mereka tidak nampak bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Itu saja sudah menunjukkan sifat kepengecutan mereka. Jelas ya Pak? Itu kepengecutan mereka. Yang pertama, mereka tidak terlihat. Kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat kita. Pertama. Kedua, mereka keroyokan, gerombolan. Jadi tidak berani, ya, face to face, tidak berani single satu lawan satu. Tidak, mereka keroyokan. Sehingga jumlah mereka banyak. Bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan bisa jadi ribuan. Allah a'lam bishawab. Sehingga kalau misalnya dengan proses ruqyah mandiri tadi sebagian sudah menyingkir, tapi yang lain belum, ya, dan itu akan bertahap, ya. Semakin ruqyah mandirinya semakin istiqomah, zikirnya dan segala macam semakin kuat, maka akan terkikis satu demi satu sampai akhirnya tersisa yang paling bandel, tersisa yang paling bandel. Ketika paling bandel itu sudah kena juga, akhirnya, ya, betul-betul bisa tuntas gangguan jin itu. Jadi gangguan jin itu, ya, perlu bertahap untuk menghilangkannya, tidak langsung, ya. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir, Ustadz, saya kok sudah ruqyah mandiri lama kok tidak sembuh atau belum selesai, ya. Harus bagaimana Pak? Harus sabar. Harus bagaimana? Sabar. Tidak sekali dua kali langsung selesai, tidak. Karena ini yang perlu kita pahamkan itu, ya. Bukan seperti Mbah Dukun, jinnya dicekel, lepokna botol, ya, kemudian disegel. Itu mah permainan bangsa jin, ya. Itu tidak benar. Sampai akhirnya nanti betul-betul tuntas. Nah, poin yang perlu juga saya sampaikan begini. Ketika seseorang itu melakukan ruqyah mandiri,
sampai akhirnya dia tuntas, tidak diganggu oleh bangsa jin, indikasi-indikasinya hilang. Apakah urusan selesai? Ya Pak, apakah urusannya selesai? Urusannya selesai nomor boten? Tidak, urusannya tidak selesai. Kenapa? Terutama ya, ini bukan medeni ya, tetapi saya sampaikan kepada setiap orang-orang yang kita bantu ruqyah, kemudian dia sedang berusaha dan ruqyahnya terus berjalan, gangguan jin semakin berkurang, kita berikan wawasan bahwa ketika panjenengan sudah tuntas, maksudnya gangguan itu hilang sama sekali, itu urusan belum selesai. Kenapa? Jin itu benda mati apa makhluk hidup? Benda mati apa makhluk hidup? Makhluk hidup. Berarti dia hidup. Dia pindah dari jenengan, ya, pergi dari tubuh jenengan karena tadi tidak nyaman dengan jenengan yang berusaha untuk mendekat kepada Allah. Dia tidak nyaman. Terus apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan, Pak? Dia akan mencari korban yang lain. Sebagai gambaran begini, ya, lalat atau kecoa atau tikus. Banyak tikus, lalat, kecoa masuk rumah kita. Kenapa masuk rumah kita? Karena rumah kita ada yang bolong, banyak sampah, kemudian kurang dijaga kebersihannya dan segala macam. Ketika kita memperbaiki rumah kita, yang bolong-bolong ditutup, sampahnya dibersihkan, kemudian disemprot minyak wangi, lalatnya pergi dari rumah kita tidak, Pak Bu? Pergi, lalat, kecoa, tikus. Pertanyaannya, ketika mereka masih hidup terus tidak ke rumah kita, terus kemana? Pindah ke rumah orang lain. Betul? Gimana? Iya. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa urusan belum selesai. Urusan dengan bangsa jin itu seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Ya. Ini selalu saya pahamkan kepada orang-orang yang sudah mulai berhasil di dalam ruqyah mandiri. Terutama ketika kita bantu ruqyah, kemudian kita analisa, ternyata itu indikasi jin nasab. Maka pasti saya sampaikan hal ini, Bapak Ibu, bahwa indikasinya adalah jin nasab. Berarti jin nasab itu ngikutin siapa? Ngikutin trah. Apa itu trah? Keturunan. Ya, ngikutin keturunan dari nenek moyang yang sebelumnya. Kalau selesai dari jenengan, ya selesai dari jenengan, apakah urusan selesai? Tidak. Urusan tidak selesai. Jin itu makhluk hidup, bukan benda mati. Maka dia akan pindah ke keluarga lain, ke rumah tangga yang lain, yang masih satu trah dengan jenengan, yang masih satu nasab dengan jenengan. Entah itu pindah ke keponakan, atau ke pakde, atau ke sepupu, atau ke yang lain. Berarti ya, PR berikutnya, ya, setelah PR pertama itu panjenengan menyelesaikan, ya, yaitu menuntaskan ruqyah mandiri sampai jenengan tuntas. Ketika sudah bisa ruqyah, PR berikutnya adalah bagaimana membantu ruqyah keluarga jenengan. Bisa difahami Bapak Ibu? Bisa difahami? Nah, ini kalau yang pernah kami bantu ruqyah dan indikasi jin nasab, pasti kami akan selalu berikan edukasi demikian. Ya, ada
istri yang diganggu, maka kita bantu suaminya untuk meruqyah istrinya. Kita tidak mengajari agar bergantung kepada peruqyah, jangan, tidak. Kita ajari suaminya untuk meruqyah. Dan ketika itu sebuah rumah tangga, entah yang kena anak atau istri, maka kewajiban yang paling utama kita pernah sampaikan, kewajiban siapa Pak? Kewajiban siapa Pak? Kewajiban suaminya atau ayahnya, itu kepala rumah tangga. Dia harus belajar ruqyah, tidak boleh mengandalkan orang lain. Setelah dia bisa ruqyah dan menuntaskan gangguan jin di keluarganya dia, ini PR pertama selesai. PR berikutnya bagaimana? PR berikutnya bagaimana? Membantu ruqyah nopo keluarga yang masih satu nasab dengan dia. Begitu ya Pak? Nah, itu PR kedua. Nah, PR berikutnya, PR ketiga adalah ketika ada umat Islam, ada saudara sesama muslim yang butuh bantuan dia, yang itu bukan satu nasab dengan dia, maka itu PR ketiga. Dan seterusnya begitu. Ya, ada gambaran Bapak Ibu. Jadi ini yang kami sampaikan, kami ajarkan ya. Mungkin ada di antara panjenengan yang hadir di sini dan pernah kita jelaskan ketika kami datang ke rumah ya, maka ini saya sampaikan lagi di sini secara umum bahwa ya PR itu akan terus ada sampai kapan Pak? Sampai kita mati. Alhamdulillah ada kaum muslimin di Cilacap ini yang kita bantu ruqyah, kemudian kita kita coba ikuti perkembangannya. Alhamdulillah sudah banyak yang perkembangannya baik. Nah, maka kita sampaikan begitu. Setelah panjenengan bisa meruqyah diri sendiri atau bisa meruqyah anak atau istri, maka kemampuan yang Allah berikan berupa ruqyah itu harus digunakan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Jelas sih Pak? Karena di dalam hadis yang pernah kita sampaikan sebelumnya ya, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika beliau duduk-duduk dengan para sahabat ya, di Masjid Nabawi. Kemudian terdengar kabar ada orang tersengat kalajengking. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, arqi, wahai Rasulullah, apakah aku meruqyah dia?" Sahabat itu bertanya, maksudnya minta izin dan minta arahan kepada Nabi. "Wahai Rasulullah, apakah aku perlu meruqyah dia atau boleh meruqyah dia atau bagaimana?" Sahabat ini dia bisa meruqyah ya, maka dia menawarkan diri untuk meruqyah dengan seizin dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan, "Man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al." Atau di dalam redaksi yang lain, falyanfa'. Man istata'a minkum ya, barang siapa di antara kalian mampu ya, an yanfa'a akhahu, untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka hendaklah dia lakukan, atau falyanfa', maka hendaklah dia memberikan manfaat. Di dalam hadis ini ada beberapa faidah. Jadi pertama,
manistata'a. Man itu kan di sini kalau dalam bahasa Arab man syartiyah, ya, bersifat umum. Jadi siapa saja, barang siapa, siapapun, ya, entah itu laki-laki atau perempuan atau tua ataupun muda, ya, apapun profesinya, man di situ. Istata'a, kata kedua mampu. Jadi kemampuan itu kan atas izin dari Allah. Betul mboten, Mbak? Jadi kemampuan untuk meruqyah, ya, itu adalah izin dan karunia dari Allah Ta'ala. Kemudian minkum, di antara kalian, berarti menunjukkan pada asalnya, ya, ruqyah itu minkum, sebagian dari kalian, menunjukkan ini adalah fardu kifayah, bahwa ruqyah itu fardu kifayah yang wajib sebagian orang itu harus ada, biar umat ini dapat solusi. Kalau tidak ada yang bisa meruqyah, nanti larinya kemana, Pak? Ke dukun. Sing dosa sinten? Sing dosa sinten? Jenengan sing dosa. Jenengan nggak mau belajar. Nah, begitu, ya. Dan pada asalnya setiap muslim itu bisa meruqyah. Cuma kadang problemnya belum tahu atau belum berani. Begitu. Maka tugas kita adalah ayo kita belajar bareng-bareng, memberikan edukasi dan memberikan motivasi. Kalau seseorang di antara kita, ya, manistata'a minkum an yanfa'a akhahu, mampu untuk memberikan manfaat. Jadi ruqyah itu bagian dari manfaat, memberikan manfaat bagi saudaranya sesama muslim. Fal yaf'al, hendaklah dilakukan, atau fal yanfa', hendaklah dia memberikan manfaat. Dua-duanya itu fi'il amr, kata kerja perintah. Dan al aslu fil amri lil wujub, asal kata perintah itu untuk wajib, jadi menunjukkan wajib. Tapi ada kata minkum, di antara kalian, jadi wajibnya itu bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Jelas sih, Pak? Ini cara mengambil istinbat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari satu hadis yang pendek ini, menunjukkan bahwa ketika seseorang Allah berikan kemampuan, ya, untuk bisa sampai tahap dia bisa meruqyah minimal dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa meruqyah diri sendiri, maka insya Allah bisa meruqyah orang lain. Kenapa? Karena mekanismenya sama, cara kerjanya sama. Sebetulnya ruqyah itu mudah, semua orang bisa. Cuma tadi kadang problemnya ada yang sudah belajar, ada yang belum. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Ada yang sudah berani, sudah pede, ada yang belum. Nah, yang sudah bisa, yang sudah berani, yang sudah pede, itu membantu yang belum bisa, belum berani, belum pede. Jelas sih Bapak Ibu? Ada gambaran nih? Nah, dan ruqyah ini adalah manfaat, memberikan manfaat bagi orang lain. Kalau disambungkan dengan hadis yang lain, ya, Nabi pada kesempatan yang lain pernah menjelaskan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan di antara manfaat bagi manusia, bagi orang lain, disebutkan dalam hadis yang sebelumnya tadi adalah memberikan ruqyah, membantu ruqyah bagi orang lain. Itu makanya saya motivasi kepada para jamaah sekalian, ya, yang saat ini sedang ruqyah mandiri, ya, atau sedang proses ruqyah mandiri sedang terus berjalan dan sudah mulai berhasil. Ayo Pak, jangan mandek kepada diri jenengan tok, tapi manfaat itu lanjutkan kepada siapa? Kepada orang lain. Minimal keluarga terdekat, kepada karib kerabat. Apalagi jika itu adalah jin nasab.
gangguan jinazah. Jelas ini? Jin sehebat apapun, sekuat apapun, bahkan ifrit sekalipun bisa diusir dengan ruqyah. Yang dia itu akan selalu datang itu cuma satu. Nama Pak, ada yang tahu? Jin korin. Sinten? Jin korin. Jin korin itu bisa tunduk nggak? Bisa kalah nggak? Bisa. Tapi dia nggak pernah bisa menjauh dari manusia itu, karena memang sudah Allah takdirkan dia itu mendampingi manusia. Jelas ini? Maka nanti jika manusianya kuat imannya, kuat mentalnya, ya, kuat secara ibadahnya, yang kalah manusianya apa? Jin korinnya. Jin korinnya. Jin itu bisa tunduk dan bisa masuk Islam dengan izin Allah Ta'ala. Begitu. Dia nggak mungkin terusir. Jin korin itu akan terus mendampingi manusia. Maka dia kalahnya dengan apa? Masuk Islam. Adapun jin-jin yang lain dia kalah terusir dengan apa? Menjauh, cari korban yang lain. Begitu. Ada gambaran sampai di sini, Pak? Jadi saya memotivasi karena alhamdulillah ya, dengan izin Allah bahwa beberapa keluarga yang sudah dari awal kita bantu ruqyah, kemudian ruqyah yang kedua atau ketiga itu sudah banyak perubahan. Ada yang pertama kali di ruqyah muntah-muntah, ruqyah kedua sudah nggak muntah-muntah. Berarti menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan apa? Hah? Gangguannya sudah berkurang. Ya, gangguannya sudah berkurang. Termasuk ketika pertama kali di ruqyah reaksinya berat, reaksinya besar. Berikutnya reaksinya tambah turun. Sampai akhirnya bagaimana? Betul-betul tuntas. Begitu. Jelas sih, Pak? Nah, kemudian masih berapa menit? 4. Ya, saya tutup dengan satu fenomena lagi, bahwa kembali kepada hadis pertama tadi, al-arwahu junudun mujannadah, bahwa ketika ada arwah-arwah, kita manusia punya arwah, jin punya arwah, betul nggih? Nah, ketika perbedaan arwah itu akan menimbulkan gesekan, menimbulkan ketidaknyamanan. Jelas Bapak Ibu? Nah, maka dari sini ada fenomena yang ini kadang orang salah mengartikan, saya luruskan. Ada fenomena yang awalnya saya juga belum memahami, percaya nggak percaya, tetapi sekarang setelah saya gali terkait hadis-hadis tadi dan juga dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman tim ruqyah, semakin jelas bahwa tadi hadis tadi bahwa al-arwahu junudun mujannadah, bahwa orang-orang yang terkena gangguan jin atau ada jin yang mengganggu seseorang tersebut, ketika ketemu dengan orang yang bertauhid, ya, ketemu dengan orang yang bertauhid atau orang yang biasa meruqyah, jinnya nyaman apa mboten? Jinnya nyaman apa tidak? Tidak bakal nyaman. Apalagi kalau ketemu dengan peruqyah, jinnya kan merasa ini bahaya, gimana? Bukan mengko diusir, begitu nggih. Nah, maka jin itu akan memberikan reaksi. Reaksinya bagaimana? Macam-macam, sehingga manusia itu akan merasakan reaksi ketika orang yang terkena gangguan jin ketemu dengan peruqyah atau orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid sekalipun yang tidak pernah meruqyah, itu jin itu tidak nyaman. Itu rasanya sudah manusianya merasakan sudah berbeda. Ada yang ngerasa mual, ada yang deg-degan, ada yang merinding, ya, ada yang tidak betah, ada yang hawanya emosi, ya. Ini saya jelaskan karena tadi al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa.
bukan karena peruqyah atau bukan karena orang yang bertauhid itu sakti, bukan. Jelas ya Pak? Misalnya ada orang yang terkena gangguan jin, ketemu Ustadz A, dia terus deg-degan, merinding, mual, oke nih Ustadznya sakti loh. Nah, bukan. Saya luruskan, itu bukan begitu, tidak benar. Jangan beranggapan peruqyah itu sakti, jangan, tidak boleh. Jelas ya Pak? Jadi kalau kita beranggapan peruqyah itu sakti, keliru. Atau panjenengan berpandangan kayaknya nek urung diruqyah Ustadz A kayaknya durung mantep, itu juga keliru. Saya luruskan. Ya. Itu keliru apa tidak Pak? Kelirunya di mana? Nah betul, justru bergantung kepada makhluk, tidak boleh. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Makanya Nabi mencegah sebisa mungkin kita tidak minta ruqyah. Itu tujuannya biar tidak bergantung hati kita kepada makhluk, kepada manusia, bergantungnya kepada Allah, begitu. Ya, kita selalu luruskan. Kadang orang, aku kepenginnya diruqyah Ustadz kai bae nek tim ruqyah ora gelem. Jangan, itu kita luruskan. Ya, justru yang paling bagus adalah bagaimana meruqyah diri sendiri. Jelas ya Pak Gi? Ya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri atau cukup? Mungkin satu atau dua? Ya, monggo silakan Pak. Izin bertanya Pak. Ya. Untuk jingkor ini, apakah bisa dihalangi atau dikurangi gangguannya dengan zikir pagi petang, atau ada amalan lain? Ya. Mungkin satu saja nih Pak. Ya. Apakah jin korin tadi pertanyaannya, apakah bisa dihalangi atau dikurangi gangguannya dengan zikir pagi dan petang? Iya, betul. Jadi para ulama itu kan berbeda pendapat terkait jin korin. Apakah jin korin itu bisa masuk Islam atau tidak? Ada yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan bisa. Pendapat yang lebih kuat, Allahu a'lam bishawab, kita pernah jelaskan juga bahwa jin korin bisa masuk Islam. Dalilnya banyak. Ya. Di antaranya surat Az-Zariyat ayat 56 yang panjenengan sudah sering dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Jelas sih Pak? Jin korin termasuk dalam ayat ini enggak? Termasuk. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, secara sanad masih diperselisihkan para ulama ahli hadis. Tapi secara substansi atau isi hadis ini benar bahwa inna ahadakum la yumdi syaitonahu kama yumdi ahadukum ba'irahu fis safar. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian bisa menjadikan syaitan yang ada di dalam dirinya, termasuk jin korin, jin nasab, jin yang mengganggu dia, jin yang dikirim karena sihir, jin yang dia karena belajar ilmu-ilmu kesaktian dan segala macam, itu bisa lemah sebagaimana seseorang menundukkan untanya di dalam perjalanan. Kita sering berikan ilustrasi, kalau sapi sudah dipegang apanya, keluhnya itu dipakai tali dan talinya dipegang, itu titik lemahnya, termasuk jin korin. Maka dari berbagai hal-hal tadi, jin korin itu bisa ditundukkan dengan izin Allah, bisa dikurangi keburukannya, kejahatannya, bisikannya, gangguannya, ya, sampai kepada tadi ujungnya masuk Islam sebagaimana korinnya Nabi. Para ulama sepakat korinnya Nabi masuk Islam, tapi korin selain Nabi bisa masuk Islam, bisa tidak. Nah, tadi dengan kita melakukan zikir, melakukan ibadah, termasuk wabil khusus zikir pagi dan sore. Jelas sih Pak? Ya. Cukup dulu nggih? Ada gambaran ya Pak tadi jawabannya ya? Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala selalu memberikan kepada kita istiqomah untuk terus belajar ilmu agama dan
Semoga Allah Ta'ala membentengi diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita dari gangguan para syaitan yang terkutuk. Amin ya robbal alamin. Aku qouli hadza, monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ngapunten atas segala kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.